Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Sebelum kita ke sifat koligatif larutan, mari kita ingat-ingat terlebih dahulu, apa sih itu larutan? Larutan, masih ingat? Larutan adalah campuran homogen, di mana di dalam larutan itu ada yang namanya zat terlarut dan ada juga yang namanya pelarut. Zat terlarut itu biasanya jumlahnya lebih sedikit daripada pelarut. Kita balik lagi ke sifat koligatif larutan. Lalu, apa sih sifat koligatif larutan itu? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh jumlah zat. Jadi, dia mau jenisnya apa, kalau misalnya jumlahnya sama, maka sifat koligatif larutannya pun akan sama. Sifat koligatif larutan itu yang pertama, ada penurunan tekanan uap, lalu ada kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis. Pada kesempatan kali ini, Ibu hanya akan menjelaskan tentang penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Oke, kita ke penurunan tekanan uap. Apa sih penurunan tekanan uap itu? Kalian pernah nggak sih masak air di dalam panci, lalu pancinya kalian tutup? Ketika air tersebut mendidih, biasanya tutup pancinya itu suka gerak-gerak. Kira-kira itu kenapa? Ya, karena adanya tekanan dari uap air yang mendidih tadi. Air yang tadinya cair berubah menjadi uap akan memberikan tekanan terhadap tutup pancinya. Makanya tutup pancinya biasanya sampai goyang. Kita lihat di sini ada dua gambar. Ada pelarut, ada larutan. Ketika air mendidih, berarti kan ada perubahan fase ya, dari yang tadinya cair menjadi gas. Kita bandingkan dengan larutan. Larutan itu berarti ada zat terlarutnya. Kita bandingkan jumlah uap airnya. Di sini kalau pelarut murni atau air saja, itu kita lihat ada berapa nih uapnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bandingkan dengan yang ada di larutan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata jumlahnya lebih sedikit daripada di pelarut murninya. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini si zat terlarutnya itu menghalangi partikel pelarut untuk berubah menjadi uapnya. Makanya di sini dinamakan penurunan tekanan uap. Untuk menghitung penurunan tekanan uap itu ada rumusnya. P sama dengan P0 kali X pelarut. Atau delta P sama dengan P0 kali X terlarut. P itu tekanan uap larutan. P0 itu tekanan uap pelarut murninya yang ini. X terlarut adalah fraksi mol terlarut, X pelarut adalah fraksi mol pelarut. Ibu sudah pernah menerangkan ya mengenai cara menghitung fraksi mol di video sebelumnya. Kita langsung ke contoh. Di sini ada contoh, sebanyak 3 gram urea dilarutkan dalam 180 gram air. Jika tekanan uap air murni adalah 17 mm Hg, maka tekanan uap larutannya adalah, kita tuliskan yang diketahui di sini adalah massa urea. Dia 3 gram. Di sini ya, ada massa ureanya di sini 3 gram. Lalu massa airnya 180 gram. Tekanan uap air murninya itu berarti ini adalah P0 17 mm. Di sini
Kan mencari tekanan uap larutannya. Tekanan uap larutan itu berarti nyari P. Kita gunakan rumus ini. P sama dengan P0 kali X pelarut. X pelarut itu adalah fraksi mol pelarutnya. Di sini kita belum ada, jadi kita cari dulu fraksi mol pelarut. Sebelum kita mencari fraksi mol, kita cari dulu mol masing-masing komponennya. Yang pertama mol urea. Rumusnya massa ini massa urea ya, maksudnya. Ini salah, ini urea harusnya. Urea. Ini massa urea per mr. Lalu mol ureanya berarti 3/60 sama dengan 0,05. Mol airnya berarti massa air per ml 180/18 itu sama dengan 10 mol. Setelah kita mencari mol masing-masingnya, barulah kita mencari fraksi mol pelarutnya. Pelarutnya di sini adalah air. Maka untuk mencari X pelarutnya itu mol air per mol air tambah mol urea. Kita masukkan, hasilnya adalah 0,995. Setelah kita mencari pelarut X pelarutnya atau fraksi mol pelarutnya, barulah kita mencari tekanan uap larutannya. Dengan rumus P sama dengan P0 kali X pelarut. Kita masukkan, hasilnya didapat yaitu 16,915. Kalian perhatikan nih. Larutannya itu tekanannya 16,915. Sedangkan untuk pelarutnya itu 17. Dia mengalami penurunan ya. Dari yang 17 menjadi 16,915. Itulah yang dinamakan penurunan tekanan uap. Oke, kita ke kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih ini masih berhubungan dengan tekanan uap tadi ya. Misalnya kalian mendidihkan air ya tadi, mendidihkan airnya sampai mendidih, biasanya titik didih air itu 100 derajat Celcius. Ketika suhunya 100 derajat Celcius, kan dia mendidih nih. Kita tambahkan suatu zat, misalnya tambahin garam. Kira-kira apa yang terjadi? Iya, dia jadi nggak mendidih lagi. Kira-kira kenapa sih kok bisa nggak mendidih lagi? Balik konsepnya sama kayak tadi. Ketika kita tambahkan zat terlarut, maka zat terlarut itu akan menghalangi si pelarut murninya untuk berubah jadi uap. Karena dia menghalangi nih, maka dibutuhkan lebih banyak energi supaya si pelarutnya itu berubah jadi uapnya. Oleh karena itu, nanti akan ada kenaikan titik didih. Seperti itu. Untuk mencari kenaikan titik didih, dapat digunakan rumus delta TB sama dengan KB kali M. Delta TB itu adalah kenaikan titik didih, KB itu tetapan kenaikan titik didihnya, M itu molalitas. Kita sudah pernah membahas tentang molalitas di video sebelumnya. Kita langsung ke contoh. Di sini ada 9 gram glukosa dilarutkan dalam 100 gram air. Hitung titik didih larutan yang terjadi jika diketahui MR glukosanya itu adalah 180. KB-nya 0,52. Kita analisis dulu apa sih yang diketahui di sini. Ada 9 gram. Di sini ada 9 gram glukosa. Ada 100 gram air, lalu ada MR-nya 180, KB-nya 0,52. Di sini, apakah kita bisa langsung memasukkannya ke dalam rumus ini? Oh, tentu tidak bisa ya. Karena kita harus cari molalitasnya dulu. Molalitasnya di sini tidak diketahui, jadi kita cari dulu. Masih ingat rumus molalitas itu apa? Ya,
Molalitas itu adalah massa terlarut per mR-nya dikali 1000 per massa pelarutnya. Kita masukin massa pelarutnya di sini adalah glukosa. Kenapa glukosa? Karena jumlah glukosa dibandingkan dengan jumlah air itu lebih banyak jumlah air. Jadi makanya pelarutnya itu adalah air, sedangkan zat larutnya glukosa. Kita masukkan molalitasnya di akhirnya kita temukan dia 0,5 molar. Kalau udah nemu molaritasnya, kita langsung pakai rumus ini. Masukin KB-nya ada di situ 0,52. Jadi 0,52 kali 0,5. Delta TB-nya 0,26. Apakah sudah selesai sampai di sini? Oh, tentu tidak. Karena kita lihat delta TB merupakan kenaikan titik didih. Sedangkan yang ditanyakan adalah titik didih larutannya. Titik didih kan tadi dia mengalami kenaikan ya. Maka yang tadinya 100 derajat Celcius terjadi kenaikan 0,26, berarti titik didih larutannya adalah 100,26. Sekian penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.